Kita akan menyoal seputar penegakan supremasi hukum dan membangun Kamtibmas di wilayah hukum Kota Singaraja. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber. Beliau adalah Kapolsek Kota Singaraja, Bapak Komisaris Polisi Nyoman Suwarnadi. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Om Swastiastu, selamat pagi, Pak Tut. Ya, dari suaranya sudah setiap hari, Pak ya. Nampaknya sudah mengudara di Radio Guntur. Tapi mudah-mudahan hari ini merupakan kesempatan pada Pak Kapolsek untuk menyapa masyarakat secara langsung. Terima kasih sebelumnya Pak Rangga sebagai operator di dalam dan juga Pak Tut. Sebelumnya terimalah pengendali umat yang lumun. Om Swastiastu, Polres Buleleng Sahabat Suamo. Seizin Bapak Kapolres yang sebagai Kapolsek Kota Singaraja sebelumnya mengucapkan Hari Raya Waisak pada rekan-rekan umat Buddha yang melaksanakan Hari Raya Waisaknya, dan juga rekan umat Muslim mungkin sebentar lagi melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan dengan momen yang demikian, dengan mulai berpuasa itu tidak tingkatkan selada kita kepada Tuhan, dan pada intinya marilah kita sebagai warga masyarakat Singaraja khususnya dengan rekan-rekan di puasa tersebut jaga toleransi yang baik antar umat, karena kita lihat di sini toleransi yang betul-betul kita kukuhkan sesuai dengan ajaran sila ke-29 daripada Pancasila itu kita betul-betul harus terapkan. Jangan sampai dengan hal demikian satu sisi kita saling toleransi kita semakin letak, demikian Pak. Iya, Pak Kapolsek, untuk menghangatkan suasana kita dengarkan dulu lagu berikut ini. Silakan rekan-rekan. Pagi Guntur. Ya, dengan siapa? Oh ya, gimana Pak? Oh ya, bagaimana Pak? Oh ya, oke, nanti Pak ya jam 7:30 gitu. Oke. Ya, sama-sama. Sendiri kemudian memulai dari yang paling kecil, jangan tunda-tunda pekerjaan dan jangan menyalahkan orang lain. Ini sesungguhnya prinsip yang disampaikan oleh Pak Kapolsek Kota Singaraja, Bapak Nyoman Suwarnadi, sangat sederhana namun sangat mengena di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Pak Kapolsek, belakangan ini saya dengar dan saya juga pernah ikut Pak Kapolsek sangat gencar melaksanakan penertiban di wilayah hukum Polsek Kota Singaraja, baik itu penertiban miras, kemudian juga para pedagang yang memanfaatkan trotoar selama ini. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan Pak? Silakan Pak Kapolsek Kota Singaraja, Komisaris Polisi Nyoman Suwarnadi. Terima kasih Pak Tut, Berat Majo, yang sangat menarik sesuai dengan lirik lagu tadi. Pada intinya, apalagi sudah dengung-dengungan dengan Pak Presiden kita Pak Jokowi, kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat, termasuk kita semua pejabat dari tingkat pusat sampai ke daerah, harus bisa untuk meresapi hal demikian. Apalagi dengan lirik lagu tadi, kita harus berterima diri, jangan saling menyalahkan orang lain. Mari kita perjuangkan, mari kita lakukan inovatif, apa sih program kita tersebut. Jangan teristilahnya teori kita, pelajaran kita, ilmu kita
kita segudang begini sudah numpuk Pak. Tapi pelaksanaan retorika kita lihat di belakangan dan lihat di kenyataan di lapangan itu sangat jauh sekali perbedaannya Pak, perbedaannya. Ilmu kita sudah banyak. Ya. Dan juga kalau kita lihat ya, kita ini kalau kita orang Bali ya Pak ya, dan mari kita lihat sesuai dengan kita dapat pengalaman kita petik berdasarkan pengalaman kita pernah di rantauan. Kita ini punya orang Bali sebenarnya orang serba bisa dan juga kalau kita bisa manfaatkan celah peluang-peluang itu sebenarnya kita harus bisa. Tapi satu sisi ginilah, karena sifat-sifat egonya itu ya Pak, egonya dan priayinya mereka masih di bawah-bawah. Contohnya kita lihat sendiri Pak, Bapak lihat sudah nonton di pernah saya sampai membuat film dengan judul Mimpi Buruk gitu Pak. Karena hakikatnya saya ingin menggugah masyarakat kita Pak. Menggugah dalam artian tolonglah hal-hal yang sifat-sifat yang priayi, yang punya kekayaan-kekayaan yang segitu banyaknya itu karena sumber kekayaan itu mereka buat dari mana hasilnya. Jangan sampai hal-hal demikian lama-lama kalau kita kekayaan itu kita jual waris-warisan kita satu persatu kita jual untuk beli ini, untuk hal-hal yang mewah-mewah, untuk kebutuhan kebutuhan secara per-peran Pak ya. Saya tidak cocok itu Pak, karena lambat laun kekayaan makanya makin habis Pak. Sudah jelas pada tentu orang-orang yang dari luar itu akan melirik demikian. Jangan sampai hal itu terjadi lagi Pak. Kemudian penataan pedagangnya Pak, penataan pedagang di trotoar-trotoar yang ada di wilayah hukum Kota Singaraja. Nah ini yang sebenarnya menarik Pak. Trotoar sepanjang jalan Bapak lihat sendiri Pak. Saya kan tidak pernah istirahat di kantor. Sampai jam berapa pun selesai jam kantor saya coba pakai sepeda dayung ke Sedesi Surya. Apa sih kok begini kumuh sekali kelihatannya, kumuh sekali. Padahal dari satu sisi Pemda, pemerintah dalam hal ini sudah banyak membangun prasarana-prasarana yang mereka butuhkan, tapi itu tidak pernah dimanfaatkan. Contohnya Pak, saya sering Pak ya, saya sering pagi-pagi atau malam-malam pergi ke pasar di Kampung Tinggi karena kan dekat dengan kantor saya Pak Esimi. Di sana lapak-lapak pedagang yang saya masuk ke dalam itu semuanya kosong. Tidak ada para pedagang yang ingin masuk di situ. Ya apa yang salah ini? Gitulah, apa yang salah kok bisa begini? Padahal di satu sisi kita sebenarnya sebagai petugas yang ada di situ harus konsen adanya kepala pasar di situ harus kita manfaatkan. Ada kepala pasar, ada tukang parkir dan lain sebagainya. Kenapa itu tidak berfungsi? Kita harus bertanya atau tanya beginian Pak. Apa sih salahnya ini? Apa sih kekurangannya Pemda kita ini? Wah, untuk itulah kita mencoba dari kepolisian bekerja sama dengan rekan-rekan kita. Mari kita dalam hal ini mungkin dalam tingkat Forkomdes kita masyarakat demikian kita sudah banyak ngompong setiap bulan kita kumpul di Forkomdes Pak. Tolong bantu, mari kita selamatkan. Apalagi payung hukum yang khususnya Pemda Buleleng ini Pak. Pemda Buleleng sudah ada payung hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 ya, di mana sudah jelas mengatakan mengganggu ketertiban umum jalan itu harus kita tegakkan Pak. Sekarang selama ini sudah berapa bulan Pak berjalan Pak tahun ini? Sekarang 2016. Ini pelaksanaan dan tahun 2015 kita tahu 1 tahun kurang Pak kira-kira ya. Kenapa yang pelan-pelan kita pelajari kok sampai begini, gimana sih salahnya kita ini? Makanya disitulah saya terusik hati saya, batin saya, apalagi itu ini jalur padat Pak. Jalur padat jangan sampai selalu kita di polisi selalu salahkan. Masyarakat kan taunya polisi aja. Ini tugasnya polisi, kenapa bisa begini? Padahal tidak tahu kita ini seorang polisi menegakkan perda yang ada. Lalu itulah kemarin kita namanya manusia Pak. Pada saat kita mengadakan tindakan pertama awal itu, kita kan sudah kasih beritahu kepada mereka. Kita ini secara manusiawi, saling bijaksana, saling penyuluhan dan sebagainya. Tolong bapak-bapak yang jaga di sini, yang jualan di sini, tolonglah perhatikan masa trotoar untuk berjalan kaki dipakai manfaat untuk demikian. Kasihan udah. Ini kan kegunaan daripada trotoar bukan untuk jualan ibu-ibu. Maka tidak kemarin apalagi
sesuai dengan saya dengar Pak di Bali TV juga monitor pada saat interaktif ya, Pak di Bali Kabakop di Bali TV dengan hadir ini saya lebih jengah lagi Pak, karena ada masyarakat yang menanyakan demikian kenapa Bapak Menteri Perhubungan Halim tidak ada efek jerahnya kepada para pedagang. Hal demikianlah mari untuk ke depan kita bukannya mencari-cari kesalahan, tapi kita dari kepolisian semua menegakkan aturan yang ada. Dengan cara kita harus bekerja lagi, kita harus bekerja sama instansi terkait yang punya payung hukum tersebut. Mari kita sama-sama. Jangan sampai kita sudah banyak itu sudah di awal Pak, banyak ilmu, banyak undang-undang, banyak peraturan, kenapa tidak ditegakkan? Prinsipnya kalau bisa Pak ya. Apalagi pimpinan kita Pak Presiden, kita sekarang tahun penegakan hukum. Penegakan hukum dari apa? Kita harus dari instansi terkait, baca kita kepolisian, dari Pemda, mari kita tegakkan diatur dan sesuai dengan payung hukum yang ada. Ya, mereka para pelanggar penggunaan trotoar kemarin, apakah sudah diproses hukum Pak? Sementara kita waktu tanggal sidak kita mengatakan 6 pelanggar berjualan di atas trotoar, termasuk yang jualan mobil tuh Pak, jualan di pinggir jalan sampai tikungan demikiannya kita arahkan. Kita udah tiga Pak, jadi sudah kita diberikan tiga. Nah, sementara yang lainnya ya maklumilah mungkin kita kasih dengan pernyataan demikian Pak. Iya. Kemudian saya juga dengar gencar sekali Polsek Kota Singaraja melaksanakan razia terhadap miras di wilayah hukum Kota Singaraja Pak. Ya memang Pak, miras betul ini kan mengganggu keterlibatan hukum juga. Di samping itu kita apalagi menjelang bulan suci Ramadan ini, karena disinyalir miras merupakan angkal pertama terjadinya orang yang ingin melakukan hal demikian. Apa demikian? Karena sumber kalau kita lihat Kaptipmas itu awalnya kan dari miras Pak, konsumsi miras berlebihan. Kalau mereka minum di tempat-tempat tertentu aja tidak mengganggu orang lain, kita apain? Tapi kan mereka ini setelah mereka minum, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu di masyarakat demikian. Iya, tadi sudah kinerja yang disampaikan, sekarang ada tunggakan kayaknya Pak, tunggakan kasus yang belum bisa diungkap oleh Polsek Kota Singaraja, di antaranya beberapa pencurian, kemudian kasus Narintan juga belum terungkap. Silakan Pak Kapolsek, gimana perkembangannya sampai saat ini? Mungkin ada penyelidikan atau mungkin sudah di tahap penyidikan? Untuk hal-hal kasus-kasus menonjol semacam pencurian, kemarin kan ada tunggal satu Pak yang di RP TKP-nya di Banyuwangi gitu ya. Saat terjadinya mereka lagi melakukan persembahyangan di Besakeh ya. Pada intinya begini, tolonglah kita sebagai polisi menerima semua laporan kita terima dan tampung kita lakukan pemeriksaan dalam habis itu kita olah TKP. Dari hasil daripada TKP pada intinya setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi, rumah mereka itu kosong Pak. Kebanyakan TKP atau terjadinya hal demikian itu kan karena kelalaian daripada si pemilik rumah Pak. Contohnya sekarang N ya niat ya. Kalau kita lihat niat, kalau K, N dan K itu kalau sudah menjadi satu, sudah menjadi kawin, niat dan kesempatan terjadilah suatu tindak pidana kemauannya mereka. Kalau kita lihat pelajari dari awal ini karena itulah karena bagaimana ya masyarakat kita sekarang ini tidak macam yang dulunya Pak. Seperti contoh, Pak, Bu, Mek, tetangga, saya mau pergi sembahyang, titip rumah nggih. Kita kan enak dengan tetangga-tetangga kita. Sekarang tidak Pak. Begitu selesai, kalau pergi jos. Jadi sekarang kan orang yang ingin melakukan demikian kan melihat-lihat juga Pak, memeriksa. Oh ini rumahnya kosong, apalagi lampu di depan hidup. Udah jelas di situ udah mengandung niat orang itu melakukan demikian, itu pasti akan terjadi Pak. Oh ini rumahnya pasti kosong. Untuk itulah mari dalam hal ini saya menghimbau kepada masyarakat, tolonglah kita banyak punya petuah Pak, selulung sembahyang takut, paras-paros itu yang kita miliki, marilah kita ingat-ingat hal demikian. Kalau kita sebagai warga masyarakat Bali yang punya adat istiadat dan tradisi yang sangat kental sekali itu, marilah hal-hal demikian, mari kita kembali kita ubah demikian dengan cara supaya
dengan tetangga-tetangga kita itu supaya lebih baik Pak kita kerukunan kita. Kemudian terkait dengan pelaksanaan operasi patuh Pak, gimana Pak di Wilkom Kota Singaraja? Terima kasih. Masih banyak pelanggar atau mungkin gimana? Untuk operasi patuh agung kemarin kita kan bukan melaksanakan secara langsung Pak. Kita imbangan dari Polres, karena di polsek-polsek itu sebagai imbangan untuk melakukan operasi patuh. Pada intinya kita dari beberapa tindakan yang sudah kita ambil, pada intinya kita agak berkurang Pak operasinya. Karena apa? Karena jauh sebelumnya kita jajaran Polsek Kota Singaraja sudah mengimbau dan sekaligus memasang banner-banner terus spanduk sepanjang jalan. Mungkin mereka masyarakat kita sudah mulai sadar tentang hal demikian. Karena apa? Setiap ada apel apapun selalu didengung-dengungkan, selalu diwanti-wanti sama pimpinan kita, terutama Pak Wakapolres. Pak Wakapolres bisa senang sekali dengan pimpinannya Pak, karena beliau sangat antusias supaya anggotanya betul-betul melaksanakan tugas di lapangan. Dengan artian demikian, ya apa boleh buat, jangan sampai istilahnya anggota yang bertugas di lapangan menemukan pelanggaran, jangan didiamkan. Dari situlah setiap apel bagi setiap kesempatan pertama, tolong rekan-rekan yang jaga di lapangan, tolong apalagi kita berpakaian dinas, kalau menemukan hal-hal demikian pelanggaran, coba ditegur lah, coba diingatkan sekali lagi. Jangan istilahnya macam Pak tahu Intel Betawi Pak. Gimana tuh? Intel Betawi kalau kita lihat egonya, kalau jemaat dulu Pak, zaman dulu dia punya istilah demikian pada saat zaman Pak Rusman Hadi, Pak Intel Betawi bilang gitu. Di situ dalam apel Intel Betawi badannya gagah-gagah, besar-besar, ada keris lagi di depannya. Tapi taruh pelaksanaan tugas apapun ditampil di depan-depan umum, cuma bentang-benteng itu saja. Ada orang-orang lewat tapi tidak perhatikan, gitulah, semacam simbol aja gitu loh. Begitulah mungkin, maaf ya, mungkin saya lihat patung-patung, mungkin dia dari patung-patung polisi yang gemuk-gemuk itu, Cipulin dulu itu mungkin diambil alihnya di situ. Maaf aja Pak ya, sekarang karena perubahan zaman, jangan sampai hal-hal demikian terjadilah patung semacam Cipulin sekarang dirubah itu Pak. Mungkin awal citra bakalnya ada patung Cipulin itu mungkin dari situ Pak. Maaf ya Pak ya, maaf ya, karena mudah-mudahan sekarang teknologi polisi udah bagus Pak, sesuai dengan revolusi kita komit ke depan polisi semakin hari semakin bagus pekerjaan, terutama sangat dirasakan sama masyarakat, apalagi dengan bersentuhan langsung ada para babin itu Pak. Para babin itu Pak, jangan bilang Pak, para babin 1 kali 24 jam itu masih ada di depan Pak. Satu para babin sangat antusiasnya. Saya lihat di sini Pak, para babin semua di sini betul-betul pekerjaan. Bila mana perlu, dia sekarang sudah bisa melakukan suatu pemecahan masalah Pak, problem solving. Sedikit ada masalah, kita selesaikan di keluarga, di tingkat desa Dumun. Setelah tingkat desa kita sudah bisa, ya senang sekali. Kalau itu mentok, kita baru bawa ke tingkat polsek. Itu loh Pak, tentang pelayanan kita. Oke, Pak, di sini ada polisi sahabat semua. Di satu sisi penegakan supremasi hukum. Bagaimana dengan sahabat-sahabat ini dalam penegakan supremasi hukum, Pak? Gini Pak, terima kasih. Kalau dalam sahabat ya, kita kan masyarakat ini semua kita polisi semua Pak. Jangan sampai masyarakat yang ingin datang ke polisi itu merasa takut Pak. Anggaplah sekarang kantor polisi itu sebagai curhat silakan, laporan itu silakan, dalam artian demikian. Jangan sampai dengan masyarakat dulu kan lain Pak. Masyarakat dulu mau bilang polisi aja sudah takut sekali. Karena sekarang kesannya sangat seram sekali. Nah, Bapak lihat sendiri kantor polsek Pak. Setiap hari Pak lihat Pak, anak-anak kita apalagi masyarakat kita yang kan dekat dengan pasar itu Pak. Sangat antusias sekali Pak. Sangat harmonis sekali hubungan mereka dengan kita Pak. Dan juga tentang penegakan hukum ya, dalam artian gini Pak, memang kita luas ya, kita bisa bersahabat, tetapi kalau ada kesalahan kita harus proses sesuai dengan aturannya kan. Tapi kan awal dah bilang, dari pertama saya masuk jadi kapolsek di sini, saya menghimbau kepada masyarakat jangan sampailah itu sel itu penuh ke masyarakat Pak. Saya kasihan
kalau kita bisa selesaikan di sini kekeluargaan, hari kita ikuti sesuai dengan, apalagi petunjuk sudah ada Pak, petunjuk untuk bisa menyelesaikan masalah tingkat polsek. Karena apa Pak? Orang mencari keadilannya bukan di atas meja ya Pak, di meja hijau aja. Tapi kita pun harus bisa melaksanakan demikian. Karena ini untuk mencegah daripada krim total yang ada di masing-masing kepolisian. Ngomong-ngomong soal sel, berapa sih sel sekarang Polsek Kota Singaraja? Itu sel, sementara kita kemarin karena kasus penipuan dengan 303 ada 2, tapi kita sudah limpahkan ke jaksa, dan kasus penipuan dengan penganiayaan ada, sementara kita udah polsek ada tahanan ada 4 Pak. Itu pun kita limpahkan sudah ke jaksa karena sudah tahap kedua. Iya. Sekarang untuk kapasitas sel di polsek kota, kapasitasnya bisa 8 sampai 10 Pak. 10. Oke, menarik tadi disampaikan ada beberapa penghuni tahanan yang 4 Pak ya. Satu diantaranya 303. Ya, Setiap 303 saya teringat pada kesan-kesan masyarakat hanya bisa nangkep pengecernya saja gitu. Itu apa benar ya hanya pengecer atau mungkin memang bandarnya sudah sempat diinapkan di Kota Singaraja Pak? Ya, kita kan selalu berusaha Pak. Sebenarnya apapun yang kita cari, DO kita harus cari yang besar Pak. Cari yang besar. Ya itu yang kita dapat. Tapi mereka itu sangat bungkam Pak. Siapa dari mana ujung-ujungnya, siapa dalangnya, mereka juga tidak pernah terbuka dengan kita Pak. Terpaksa ya sesuai dengan jasra Kapolri, perintah pimpinan juga kita harus bisa menangkap. Terpaksa kita tangkap Pak. Sebenarnya kita ingin mencari yang besarnya Pak, sampai jangan benar narkoba Pak. Sampai sekarang kan tidak tahu kita di mana kecuali di Singaraja ini. Sehingga walaupun barang buktinya hanya 50.000 gitu, ditangkap juga Pak ya. Iya penting itu adanya itulah namanya konfirmasi hukum Pak. Berarti barang bukti. Barang bukti yang menjadi kenaannya, menjadi saksinya. Oke, baik, terima kasih. Sebelum jeda iklan, polisi sahabat semua, silakan rekan-rekan. Jadi sesekali menghadap sana. Ya. Habis ini ada jeda iklan ya? Dua. Langsung jeda iklan.